kerja. Jadi yang mau saya tanyakan ini SPK-nya yang bersangkutan karyawan ini apakah diberikan juga? Oh, sebenarnya tidak Harus dikasih itu supaya mereka juga tahu hak dan kewajibannya. Jadi SPK itu kan SK-nya itu dia SK. Sebenarnya SK itu selembar semua punya sebenarnya, cuma dia soft copy. Jadi kalau dia mau riset, aslinya tetap di sini. Dia mau riset kan, sudah dikasihkan dia sama pengurusan BPS. Gitu. aneh Pak, gini, saya juga kerja di perusahaan. Seharusnya karyawan kalau sudah ada pendidikan. Inilah dasarnya dia. Selain dia kecelakaan kerja yang dikatakan sekarang ini, dan itu kan haknya dia, artinya itulah dasarnya dia bekerja. Yang selalu loh, Bang ya. Saya nggak tahu di aturan perusahaan ini nanti ya. Bagaimana karyawan untuk istilahnya membaca isi dalam SPK itu kalau dia tidak diberikan? Haknya apa, kewajibannya apa? Aneh loh Bang kalau dikasih mereka, kasihan mereka pengetahuan hak. Contohnya begini, Bapak kan bukan karyawan ini ya, Bapak kan di orang kantoran. Pasti kan ada SPK-nya sama Bapak itu, Bapak jabatannya itu dengan gaji sekian, dengan aturan cutinya sekian, apa semua di situ. Pokoknya semua aturan itu kan ada di situ, pasal-pasal undang-undangnya, apanya semua kan di SPK itu juga. Bang, saya jelaskan begini Bang ya. Ada aturan yang berlaku, ada aturan yang berlaku khusus. Kita bicara soal perjanjian kerja dan sebagainya, itu bagian dari aturan khusus untuk mengikat antara kedua belah pihak. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya terjadi seperti yang Abang bilang, kita balik ke aturan umum, Undang-Undang 13 Pak, atau Cipta Kerja sekarang Pak ya, dan itu ada, itu berlaku untuk semua karyawan. Tetapi kaitannya dengan persoalan kita ini tadi, saya jelaskan berulang-ulang tadi, hal akad itu tidak mungkin kita bikin perjanjian di sini. Perjanjian akad itu harus dilakukan di lokasi kerja karena harus mengetahui naker setempat di lokasi kerja. Yang adalah tidak mungkin lagi tenaga kerja sudah sampai di sini kemudian kita mau bikin perjanjian yang kita nyatakan sebagai perjanjian akad, tidak bisa. Inilah persoalannya. Maka tadi kembali kepada solusinya tadi, kalau mau baik, maka ketika Bapak pergi rekrut orang ke sana, kalau hari ini kita sudah bercerita panjang, jangan lagi Bapak bawa orang ke sini tanpa ada perjanjian jelas dari sana. Karena kalau Bapak bawa tanpa perjanjian jelas dari sana, sudah sampai di sini, nah kita dua duduk lagi bahas orang meninggal jadi masalah lagi. Terus nanti Bapak bilang sama saya, oh kau MU kau tidak bisa ngurus. Saya tanya sama balik sama Bapak, oh Bapak pikir rekrut ngapa enggak pastikan untuk kita, bertengkarlah kita di sini. Kira-kira begitu. Satu juga tadi Pak, aku dengar ini cuma saya tadi ada pertanyaan kalau menjadi karena aku belum dengan tadi jawaban dari Bapak. Kira-kira kalau menurut diri Bapak, kira-kira adakah istilah bahasa orang pusat itu bisa kalau begini? Menurut ini kita bisa merujuk ke aturan ketenaga kerjaan. Di situ tertera. Ya. Uang bisa tertera. Ada. Di undang-undang kerja dibuka. Tapi dia harus prosedural, artinya sebulan sesudah, 2 bulan sebelum. Karena ini ingin tahu, karena sebentar lagi, nah saya juga mau pensiun tahun depan. Kalau pensiun kan beda dengan mundur diri. Nah itu Pak, karena saya punya anak, pensiun dia itu apa, dia undur diri kan tanggal 1 Mei ini. Mundur atau pensiun dong? Undur diri, itu ada saya. Kalau saya 2024 Pensiun. saya pensiun. Saya pensiun itu 2024. Ya. Ada aturan tersendiri. Bentar ya, lagi ditanyakan ya. Ya, kita bisa dengar jawaban gitu. Jadi yang meninggal ini siapa yang rekrut? Kalau ini Pak, aku belum tahu rekrut. Saya tanya tadi teman-teman kerjanya, ada memang satu kampung dengan dia. Jadi dia itu datang sendiri sama temannya. Bukan saya mau ngada-ngada ya. Karena Om ini memang baik betul, orang datang sendiri. Katanya temannya jangan ayo kerja sana ada dibawa ke TPKK aja dia. Itulah masalah kita seperti Pak kita jadi. Ngajak aja teman.
dia di KL4 atau KL2. KL2 tahun 1 tahun. Dia kerja awalnya direkrutkan di HP5. Siapa rekrut dia? Nah, itulah orang yang Rekrut atau dia datang sendiri? Temannya bawa dia. Ya. Nah, waktu itu kan saya belum ada rekrut orang. Gitu. Itu Nah, sekarang kita lihat saya coba menjelaskan aturan itu, saya sebelum akan katakan tadi, kalau jangan sampai kita sibuk membahas, ternyata almarhum ini datang sendiri ke sini, kemudian sampai di sini, baru kemudian melamar pekerjaan di sini. ya. Sampai di situ maka kita boleh buka semua aturan ketenaga kerjaan. Tidak ada kewajiban perusahaan untuk membalikan nanti jenazah kita yang ketika meninggal. Tapi kalau kita mau duduk meminta kebijakan perusahaan, kita tetap minta. Supaya kita tahu masalah yang baru kita bahas. Kalau tidak kita bersemangat itu bagus. Karena begini Pak, ya, kalau masih kalau dia diterima di sini, sekarang kan oke dia diterima kan pasti apanya kan dia ada yang biasa dulu. Begitu dia jadi KHT, pastikan ditanya dulu pihak perusahaannya mana KTP-nya. Nah, kalau memang menurut perusahaan yang bilang, KTP-nya dari Manggarai contohnya, KTP-nya dari Manggarai. Nah, kami makanya tadi kan ada itu aturan tadi SPK itu kan ada di situ. Saya potong ya. Minta maaf karena kayaknya saya bicara panjang lebar dari tadi. Kamu menangkap tidak nyambung ini. Saya jelaskan lagi satu kali. Aturan yang mengharuskan memberi kewajiban pada perusahaan untuk memulangkan tenaga kerja ketika tenaga kerja meninggal itu Om boleh buka di aturannya, itu hanya khusus berlaku untuk tenaga kerja akad yang direkrut ke daerah asal. daerah asal. Bahkan yang direkrut pun tadi kita bahas masih ada persoalan banyak di situ. Karena waktu direkrut tidak dipastikan akadnya. Nah dalam hal ini Om bilang sama saya, oh, orang ini mutasi, almarhum ini mutasi dari KHL ke sini dan sebagainya, toh? Dia mau KTP dari mana pun juga ketika dia datang sendiri ke sini, dia direkrut di sini, itu tidak ada cerita akad di sini. Iya makanya tadi Pak, saya terus terang. Ya. Saya juga kerja juga. Saya juga KTP di sini kok. Saya KTP di sini. Ya. Tapi di saat saya mintakan surat perjanjian itu karena nggak ada cerita akad-akad lagi di luar sana. Kita minta itu surat perjanjian pihak perusahaan dan pihak saya bagaimana? Di situ sudah tercantum saya asalnya dari mana? Dari Manggarai. Oke. Saat saya cuti saya dipulangkan ke sana. Nah, Bagaimana? saat saya cuti saya kan KTP-nya di sini. Tapi ini menyangkut dengan tempat kelahiran saya kan. Kan di situ kan ada surat akad itu Om berpikir bahwa akad itu berdasarkan tempat tinggal akad, Om tempat tinggal di mana cuti budak seperti itu. Jadi Pak Im itu sebenarnya menceritakan yang benar dulu, tadi yang benar itu seperti ini. Tapi kita ada di tengah ini. Om tuduh poin begitu Om. Kalau kita mau tuduh poin menggiring musyawarah kita di apa? Kita bahas Agustinus ini tadi. Kasiannya beliau ini, almarhum saudara kita ini, dia memang datang sendiri. Pak Im lompat ke akad tadi, itulah masalahnya susah Pak Agustinus ini. Itulah kita abaikan atau kadang kita lompati, kita mau ke hati aku nih, penting mau kerja. Jadi biar kita ini sedikit supaya nyambung. Apa kita? Ini aja. Dia mau Jadi ada pendapat. Jadi yang Om maksud bahwa Om direkrut di sini pun bisa akad. dibikinkan perjanjian akad begitu. Iya. Tidak bisa seperti saya bilang tadi. Perjanjian akad itu harus mengetahui nakes setempat di wilayah tempat dia direkrut. Sekarang itulah Pak, saya contohnya. Bapak juga Pak bicara saya. Saya dulu contohnya kan datang saya kan, Ya. nah, tanpa ada usaha yang mencari saya datang mencari kerja kan. Ya. Nah, terus saya lama sini, saya buat KTP di sini, Oke. ya kan. Tapi begitu saya bilang, Pak bagaimana? Ini kartu KTP saya yang lama, nah, ya. Ya. Karena waktu itu masih KTP ada sebelum ada KTP. Ya. Biasa. Apa kaitannya dengan yang kita bahas? Nah, sekarang begini, karena ini tadi kalau menyangkut ini itu makanya kalau akad kami itu nggak tahu kalau menyangkut cari tenaga kerja. Karena yang saya tahu, yang saya alami sampai sekarang ini,
menyangkut dengan yang pertama tadi perjanjian kerja itu antara kedua belah pihak. Karena di dalam itu sudah tercantum semua. Jika di dalam SPK itu antara saya dan perusahaan bahwa jika saat saya mati maka saya akan beristirahat. Apakah kita tanda tangan atau tanda tangan nanti kan makanya kita teliti dulu apa yang dikasih oleh perusahaan itu. Kalau om perhatikan penjelasan saya dari tadi, sekali lagi saya bilang bahwa aturan undang-undang ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan memulangkan tenaga kerja ketika meninggal itu merujuk kepada aturan akad, aturan perekrutan ke luar daerah dengan mengetahui Denmark setempat. Jadi kalau om sudah seperti om datang sendiri ke sini, kemudian om minta perusahaan ini untuk bikinkan perjanjian, kalau saya tangkap logikanya seperti om beranggapan bahwa sampai di sini kita bisa bikin satu SPK, surat perjanjian kerja, bahwa om nanti saya meninggal dipulangkan. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena aturan menurut hanya untuk akad. Om bisa buka nanti aturan lebih jauh. Sekarang zaman modern, mungkin kita Jadi begini Pak kira-kira. Jadi kalau karyawan yang berarti yang bisa dipulangkan ke timur ini, yang bisa dipulang ke kampungnya itu oleh perusahaan itu hanya yang punya akad. Sedangkan maksudnya yang direkrut di sini atau yang punya SK di sini tidak bisa pulang. Seharusnya seperti itu. Tetapi dalam contoh kasus, kemudian kita duduk membahas itu dengan manajemen, meminta kebijakan manajemen untuk itu. Harusnya seperti itu yang om bilang. Harusnya yang punya akad itu yang baru wajib dipulangkan. Sedangkan yang tadi maka kita bahas lebih lanjut ketika abang ini tanya bagaimana solusinya. Solusinya kita bilang kok ke depan tenaga kerja kita, saudara kita sana yang mau datang, pastikan bahwa orang datang ke sana mereka dengan akad. Kalau tidak, kami tidak mau pilih. Dan nanti kami meninggal susah. Tetapi jangan juga nanti besok orang telepon 1-2 orang yang ada di sini dalam porsi pelapis mereka ini berhubungan dengan air, tiba-tiba udah bawa 20 orang datang, tiba-tiba udah bawa 30 orang datang, terus meninggal kita juga. Kalau om tanya pertanyaan kenapa? Memang seharusnya sesuatu tidak bisa. Sekarang solusinya Bang Yodis, ini saran saja. Iya. Sekarang ini kan timur ini kan punya kerukunan yang sudah terbentuk. Nah, silakan berkomunikasi. Artinya yang orang yang asisten yang bekerja di perusahaan berkomunikasi dengan pengurus kerukunan timur ini untuk menjelaskan ini ketika ada pertemuan dari NTT. Kalau saya begitu, karena apa yang disampaikan dari Abang tadi sudah memang saya paham, sudah saya pahami. Tapi ini kembali ke kerukunan. Jalurnya ke Bang Polus. Semua dari asisten yang bekerja di perusahaan di wilayah Kabudaya sini silakan berkomunikasi dengan Bang Polus, ambil nomor HP mereka, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Ya kan? Itu solusi menurut saya Bang. Terima kasih. Ini bisa kita menanyakan aturan nomor berapa yang kemudian menjelaskan bahwa yang bisa dipulangkan itu akad. Jadi kami bisa juga pelajari, kami juga di kerukunan juga bisa pelajari yang bisa jadi bisa membantu saudara-saudara ini. Saya kebetulan tidak pasti pasal dan sebagainya. Ya, tapi Tetapi tadi saya bilang bahwa aturan zaman ini sudah modern. ya. Mau balik melalui Google itu bisa ketik aturan perusahaan memulangkan tenaga kerja ketika meninggal dunia, pasti dia akan menuju ke aturan soal akad. Jadi itu tadi ada hal-hal yang menjadi kerugian bagi saudara-saudara yang datang tidak melalui akad. Yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua ada hal tertentu juga